Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi. Mantap bro, kopinya udah hampir habis ini. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari brand Captain lagi men. Nah ini dia, untuk produknya ini berada di kelas gold labelnya dari Captain. Dimana untuk gold label ini merupakan series premium dari brand ini men. Dan untuk seriesnya adalah Valterra, size-nya ada di 3000. Dan sebelum kita unboxing, saya akan cek dulu untuk spek dari railnya ini. Di sini size 3000 ya. Ball bearingnya ada di 7+1, gear ratio di 5.2/1, line capacity nanti akan saya cek. Berat di 263 gram dan max dragnya ada di 14 kg. Kemudian untuk beberapa fitur utama dari rail ini, dia menggunakan teknologi Hamai cut, mesin cut Hamai. Jadi untuk semua drive gearnya itu dibuat dari mesin Hamai. Kemudian aksis spin, untuk aksis spin itu di bagian gigi-giginya itu surface-nya lebih halus men. So kudu spin memiliki putaran yang halus. Kemudian SDC atau Automatic Sensing Drag Control itu di bagian drag sistemnya, dan capital disc itu di bagian drive gearnya atau gigi-giginya dia memiliki ukuran yang lebih besar hingga nanti akan membuat putaran yang lebih ringan men. Dan langsung aja saya akan unboxing untuk railnya. Dalam pembelian untuk rail Captain Valterra ini, di sini kita dapat apa aja nih? Nah, di sini ada railnya. Untuk tampang railnya ini emang keren sih. Tuh. Emang Yahut ya, beda dengan yang lainnya. Ini untuk handle-nya. Kemudian di dalam ada skematik. Dan sudah kosong ya. Di bagian dalam nggak ada dapat spare apapun. Untuk skematik, ya ini dia. Oke. Dalam pembelian untuk rail Captain Valterra ini, dia cuman hadir di dua size aja ya, di size 2000 dan juga di size 3000. Dan yang di tangan saya ini yang size 3000. Dan sekarang kita akan mulai untuk lakukan cek fisik dulu untuk rail Captain Valterra ini. Pertama-tama untuk penampakan rail ini kesannya garang men, gahar sekali untuk kesannya ini. Pada bagian body dan rotor dia menggunakan warna gunmetal di sini. Kemudian untuk finishingnya di sini dia menggunakan finishing semi gloss. Pada bagian rail arm dia menggunakan desain yang tanpa bolongan. Cuman di sini dia bukan solid ya, dia tidak full. Di sini tetap ada cuttingnya men. Cuman di bagian cuttingnya itu dia diberikan sekat hingga terkesan dia tidak bolong gitu. Cuman dia tetap ada potongan di bagian rail armnya ini. Kemudian untuk bentukan dari bodinya pun dia memiliki banyak striping. Dan ini stripingnya tegas-tegas semua ya. Jadi membuat rail ini kesannya kayak apa ya? Kayak jubah kesatria di dunia fantasi gitu. Keren. Dan kemudian untuk tingkat kekakuan rail arm, pada saat railnya saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, ini udah kaku men. Nah, untuk rail armnya ini udah terkesan kaku sekali, walaupun ini menggunakan bahan non metal ya. Harusnya sih di sini dia menggunakan bahan karbon. Dan kemudian pada bagian rotor untuk rail ini dia juga menggunakan bahan karbon juga. Untuk rotornya ini dia sepertinya menggunakan desain aero rotor. Banyak sekali celah-celah di sini lubangnya untuk mengurangi bobot dari rotor rail ini. Hingga nanti untuk putarannya itu dia menjadi lebih ringan dan juga menjadi lebih balance men. Kemudian untuk jeda rotor di sini space-nya ada. Space-nya di sekitar 1 mili tuh. Dan untuk jedanya sih masih normal di sini ya. Dan untuk one way dia sudah tidak menggunakan switch lagi. Sebenarnya untuk rail ini dia masih menggunakan body molding yang ada switch on off-nya. Cuman di bagian bawah ini dia udah di cover ya. Ini dia cover pakai bahan apa ya? Ini dia cover pakai rubber. Nah, jadi untuk ketiadaan switch one way-nya dia akan membuat lebih rapat untuk bodinya ini. Jadi kalau ada sipratan air di bawah, dia akan ketahan sama covernya ini. Dia tidak akan langsung masuk ke dalam bagian one way system untuk air itu men. Lalu pada bagian handle, dia menggunakan bahan metal. Handle-nya menggunakan tipe two-piece. Ada engsel di bagian tengah sini. Untuk knopnya, dia menggunakan tipe flat bar dengan kontur X. Knopnya ini dilapisi rubber biar lebih enak kita genggamnya. Kemudian untuk knopnya dia non removable. Di sini dia menggunakan sistem klem. Lalu untuk sistem pemasangan handle menggunakan sistem screw in handle. Untuk lockingnya belum quick lock ya. Jadi pada saat dia udah padat masih bisa kita putar-putar. Tapi di sini, nah dia langsung padat men di sini men. Jadi putarannya itu kalau dia udah padat gini kita tambahin, nah segini. Di sekitar 1/4 putaran dia nggak bisa diputar lagi. Udah langsung padat dia. Lalu untuk kepresisian drive gear di sini masih ada space-nya tipis, normal. Untuk handle
handle-nya padat, nggak ada oblak. Untuk rotornya spesial tipis sekali. Stop and go-nya sih enak, nggak terlalu, ada sedikit jeda di ujung tapi itu tipis aja. Ini enak sih. Kemudian untuk handle dia interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya, mamen. Lalu pada bagian spool untuk rail ini spoolnya terlihat desainnya keren banget ya. Jadi untuk spoolnya ini benar-benar anti mainstream untuk desainnya. Dan kemudian juga untuk desain spoolnya ini dia benar-benar tanpa bolongan. Nah, full tanpa ada bolongan di sekelilingnya. Dengan spool seperti ini, dia akan menjaga rail ini lebih kedap terhadap air. Jadi kalau ada cipratan air, dia akan tertahan oleh rock spoolnya ini, tidak akan langsung masuk ke dalam bagian main shaft yang ada di bagian dalam spoolnya ini, mamen. Paling untuk celah-celahnya itu ada di sebelah sini nih, di bagian rotor. Cuman tetap akan ada seal lagi di bagian one way sistemnya untuk meminimalisir air masuk ke dalam bagian one way sistemnya. Dan balik ke spool lagi, untuk spoolnya ini dia dari Kapten itu diberikan label Captain Spool, dimana untuk desain spoolnya ini minimal pertama kali yang menggunakan adalah brand Kapten, mamen. Jadi tidak ada brand yang lain menggunakan, dan kalaupun ada itu mungkin copotan aja ya. Jadi di copy paste di brand lain mungkin kalau ada yang pakai gitu. Cuman kalau untuk desainnya ini khusus untuk Kapten aja. Dan kemudian untuk spoolnya dia menggunakan tipe regular spool, dan untuk spoolnya ini dia menggunakan bahan metal. Metalnya metal aluminium, dan untuk lubang penempatan mainline akan saya ukur lebarnya di 16,15 mili dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 9,3 mm. Kemudian untuk bibir spool di sini dia menggunakan tipe V-shape, dan untuk spoolnya ini dia udah diberikan lapisan anodizing untuk memperkuat permukaan dari spoolnya dan untuk memperhalus permukaan spoolnya. Jadi nantinya pada saat mainline itu terkena di bagian bodi untuk spoolnya ini secara langsung, itu frictionnya akan tipis sekali, mamen. Dia tidak akan membuat mainline-nya itu menjadi lecet, dan juga pada waktu kita melakukan teknik casting tentunya untuk lemparan kita akan jadi lebih jauh, mamen, karena dia nol friction di bagian sini ya. Kemudian untuk desain pada bagian tutup spool di sini masih terlihat cukup tinggi ya. Dan untuk tutup spoolnya ini tentunya dia pasti udah dilengkapi juga dengan karet seal. Nah, ini dia ada karet sealnya. Untuk spoolnya dia sudah dilengkapi dengan dua buah ball bearing support di sini. Untuk ball bearingnya ini non stainless steel ball bearing, dan kemudian juga ada shaft supportnya. Untuk spoolnya di sini dia sudah dilengkapi dengan dua buah ball bearing support. Untuk ball bearingnya sih non stainless steel ball bearing. Kemudian di bagian tengah juga ada shaft supportnya di sini untuk dudukan dari ball bearingnya ini. Kemudian di bagian drag system di sini akan saya cek juga. Untuk drag system terdiri dari beberapa layer nih, ada 6 layer ya. Nah ini dia. Dan kemudian untuk bahan washernya ini menggunakan bahan standar metal, masih memiliki kandungan besi yang cukup tinggi. Untuk layernya ada 6. Ini ada 3 drag washer berbahan karbon. Karbonnya ini udah menggunakan karbon yang bagus punya. Ini bukan karbon tempelan, mamen. Kemudian ada 2 dishwasher dan juga ada 1 key washer. Dan untuk max drag pada reel Kapten Valterra ini di size 3000 ya, itu ada di 14 kg berdasarkan spesifikasinya. Kemudian untuk kinerja dari drag system, setelan kecil, enak, empuk ini, mamen. Empuk sekali. Kita langsung ke setelan besar. Ya, setelan besarnya pun empuk. Oke, setelan besarnya empuk ini, mamen. Jadi dari transisi drag diam ke drag bekerja itu tidak ada lonjakan, tidak ada feel kesetnya. Ini sangat empuk sekali. Nah, kemudian di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Bell wire-nya memiliki size yang cukup besar. Untuk bell wire menggunakan tipe two-piece, ada sambungan di bagian sini. Untuk bell arm pakai bahan karbon, dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Dari samping dan dari atas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Kapten Valterra ini. Pertama-tama di bagian gear ratio ya. Untuk gear rasionya di sini dia menggunakan skala 5.2/1. Akan langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget gear ratio di 5.2/1. Untuk crank feel standar. Kemudian untuk retrieve smooth, feel guard-nya ada tipis, mamen. Untuk putaran kosong, di sini terasa balance. Untuk rotornya udah enak.
Kemudian pada bagian spring gate, di sini dia udah menggunakan bahan metal dan untuk pernya dia menggunakan per dengan tipe spiral atau per keong. Dan untuk kinerja dari bel otomatis untuk rilis terasa cukup ringan, men. Cukup sensitif di sini. Untuk tendangan balik dan blowbacknya pun terasa empuk. Enak sekali untuk bel otomatisnya ini. Di bagian line capacity untuk size 3000 ya. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,25 mili itu masuk 440 meter, 0,30 mili itu masuk 200 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Captain Valterra size 3000. Di sini hasil spooling belum penuh ya, masih ada kosong. Ini masih bisa lah masuk kurang lebih di sekitar 50-60 meter lagi, mamen. Untuk hasil spooling di sini agak ada sedikit penumpukan di bagian bawah, tapi ini gampang aja sih. Tinggal kalian kurangin aja washer pada bagian clickernya. Nanti untuk spoolingnya dia akan menjadi rata, mamen. Untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat rapi ya. Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan sistem DCCS dari Captain atau Drag Clicker Construction System. Di sini untuk sistem dragnya ini dia kayak old school tapi dia dibuat lebih modern, mamen. Untuk pemantiknya itu dia ada di sini di bagian asmen shaft dan untuk clickernya dia pakai sistem per di sini. Untuk kinerja dari drag clickernya pun ini terasa enak ya. Lembut sekali, mamen. Tuh. Ini sangat lembut banget, nggak ada pergesekan berarti antara clicker ke bagian housingnya itu. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan pun terdengar cukup nyaring. Jika saya kasih nilai dari 1 sampai 10, itu ada di sekitar 7 sampai ke 8. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker sound dari reel Captain Valterra ini. Untuk hasil suara drag clicker sound Captain Valterra ada di 79,7 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi, nggak ada space berarti. Kemudian untuk line rollernya pun di sini terkesan cukup sensitif ya. Pada bagian line roller di sini dia menggunakan bahan titan keramik. Untuk bahan titan keramik ini warnanya ini agak rainbow dan di sini untuk warnanya ini bukan painting. Biasanya dia menggunakan pemanasan tingkat tinggi, mamen, yang membuat keramiknya itu semakin keras dan menimbulkan karakter warna seperti pelangi pada bagian body untuk untuk line rollernya ini. Kemudian di bagian line roller dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing support. Untuk ball bearingnya sih di sini dia menggunakan non stainless steel ball bearing. Dan di sini untuk size dari ball bearingnya kalau kita hitung ada di 4 kali 7 kali 2,5. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek ya. Untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan sistem pertahanan air atau shield water resistant. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan seperti misalnya pada bagian tutup spool. Kemudian untuk rotornya ini dia udah diberikan cover. Di bagian dalam sih saya nggak tahu ya dia punya karet seal. Kayaknya nggak ada. Cuman di bagian sambungan antara rotor ke bagian one way-nya itu kalau kita kemarin buka punya dual force itu ada karet seal-nya. Jadi lebih kedap ya. Dan kemudian di bagian sambungan handle di sini juga ada karet seal. Karet seal-nya di bagian dalam yang warna putih. AC cap juga ada, ini yang warna putih. Dan di leher rotornya ini juga nanti akan ada karet seal, men. Nah ini dia, ini kelihatan nih. Ini ada karet seal-nya. Untuk berat reel Captain Valterra size 3000 ada di 264 gram. Dan sekarang langsung akan kita bongkar ya untuk reelnya ini. Kita akan cek untuk internal parts dari reel Captain Valterra ini. Oke, ini untuk bagian ball bearing support pada bagian spool. Size-nya di 7 kali 11 kali 3. Nah, kemudian ini untuk shaft support dudukan pada bagian ball bearingnya. Nah, di sini dia tidak ada karet seal. Kita akan lihat di bagian dalam apakah dia punya karet seal untuk celah rotor ke bagian cover one way. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, mamen. Jadi, di bagian celah rotor ke bagian cover one way, dia udah dilengkapi dengan satu buah karet seal nih. Nah, jadi untuk karet seal-nya ini nanti akan duduk kayak gini nih. Tuh. Jadi dia tertutup, kemudian ditutup lagi pakai sambungan rotornya. Mulut rotornya itu ya, saya nggak tahu siapa namanya.
Jadi untuk air itu kalau dia ada cipratan dari samping, dia akan tercover oleh karetnya ini, mamen. Nah, untuk reel ini pada dasarnya dia menggunakan molding yang masih ada switch-nya ya. Di sini masih ada rongga untuk bagian leher bodinya ini. Rongganya ini fungsinya untuk switch nanti. Tetapi di sini karena dia udah ditiadakan untuk switch-nya, dia udah diberikan cover. Ini karet seal. Jadinya switch-nya ini, lubangnya ini nggak akan berguna lagi. Cuman ini aman karena kalau seandainya ada air itu dia tertahan oleh bagian ini, cover one way-nya ini, mamen. Jadi dia nggak akan langsung kena masuk ke bagian sini. Apalagi ditambah lagi dengan di bagian leher bodinya dia udah diberikan karet seal, dan juga di bagian sini nanti sambungannya ada karet seal lagi. Tuh. Jadi lebih aman dia. Bukan berarti air tidak bisa masuk ya. Cuman itu akan meminimalisir banget air masuk ke dalam bagian sini. Bisa menutup sekitar 95% lah kurang lebih kayaknya. Kalau sekedar cipratan tapi ya. Dan ini untuk karet seal yang berada di bagian sambungan handle. Nah, karet sealnya ini ada di dalam, dia langsung nutup kayak gini. Jadi tercover, untuk ball bearing pun dia tercover, nggak langsung kena air nanti dia. Dan buat teman-teman semua mungkin kalau mau lebih padat, kalian kasih grease baru ditutup. Nah, di bagian luar nanti dikasih grease lagi. Maka itu akan double-double ya. Grease, seal, grease. Jadi kalau ada air itu masuk dia akan ketahan banget ya. Dan kemudian di bagian dudukan main shaft ini juga udah padat sekali ya, udah panjang masuknya ke dalam bagian oscillating slider. Jadinya untuk main shaftnya itu dia akan dipegang ke oscillating slider lebih kuat, lebih kokoh dia. Di sini pada bagian main shaftnya ini dia menggunakan bahan standar metal, masih mengandung kandungan besi yang cukup tinggi. Tapi walaupun begitu, untuk main shaftnya dia tetap diberikan lapisan chrome ya. Jadi untuk lapisan chrome ini itu lapisan anti karat, cuman dia tidak bersifat mutlak, dan fungsinya adalah untuk memberikan space jeda waktu kepada kita. Jadi waktu seandainya kita lagi memancing, andai kata reel ini tercebur atau terkena cipratan air besar gitu dan mengenai bagian main shaftnya ini, kita mempunyai spare waktu untuk melakukan maintenance sebelum terjadi korosi. Nah, jadi dia tetap akan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Saya nggak tahu apakah 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, yang pasti akan ada spare waktu untuk kita melakukan maintenance kembali, mamen. Nah, kemudian di bagian one way systemnya ini terdiri dari beberapa part ini. Ini ada ball bearing satu untuk supportnya, ada babysitternya juga, lalu ada one way clutchnya lengket banget ke bagian ini, pinion, nggak apa-apa. Pinionnya menggunakan bahan brass, lalu ada one way-nya menggunakan one way satu arah, 6 roller bearing di bagian dalamnya. Nah, kemudian pada bagian drive gear untuk reel ini, di sini dia menggunakan bahan zinc, untuk asnya ini dia menggunakan bahan stainless steel. Untuk idle gear ini juga menggunakan bahan zinc, mamen. Nah, jadi dia percampuran dua bahan ya, stainless steel dan juga zinc. Dan kemudian di sini untuk size, saya akan coba hitung. Panjang as di 29,18 mili, diameter sebelah kiri 8 mili, diameter sebelah kanan 7 mili, lebar main gearnya di 27,01 mm, standar sih. Kemudian untuk tebal gigi 2 mili dan untuk lebar idle gearnya di 10,17 mm. Nah, kemudian pada bagian oscillating slider di sini dia udah disupport dengan 2 buah slider guide. Ini keren sekali ya. Karena untuk reel ini size-nya itu 3000. Biasanya untuk size 3000 itu untuk slider guide cuman ada satu, entahkah di atas entahkah di bawah. Tapi untuk reel ini nggak tanggung-tanggung. Dia pakai 2 langsung, mamen. Jadi dengan adanya 2 slider guide ini akan membuat pergerakan osilasi dari oscillating slidernya itu menjadi lebih stabil. Kemudian di bagian oscillating gear di sini dia menggunakan bahan apa ini ya? Ini menggunakan bahan zinc juga sih. Untuk oscillating gearnya dia dikunci dengan 1 buah skrup. Pastinya dengan penambahan 1 buah skrup untuk oscillating gear dia akan membuat kinerja dari oscillating gear itu menjadi lebih presisi perputarannya. Terutama pada saat transisi waktu oscillating gear benar-benar ada pada bagian belakang dan ada pada bagian depan. Atau untuk pinnya ini berada pada bagian sini. Transisi dia dari atas ke bawah dan berada pada bagian sini. Nah, biasanya yang saya temukan untuk reel tanpa skrup, pada saat transisinya itu dia akan ada feel jeduk. Jadi geduk gitu. Biasanya sih kayak gitu. Cuman ada juga yang nggak ada, mamen. Tapi pada umumnya itu ada. Nah, kemudian untuk oscillating gearnya ini ada 1 bushing support. Bushingnya pakai bahan brass. Kemudian untuk size dari oscillating gear di 18,73 mili untuk diameternya dan untuk tebalnya di
2,8 mm. Kemudian untuk support pada bagian drive gear ada 2 ball bearing. Ini untuk yang sebelah kiri ya. Size-nya di 8 kali 14 kali 4, dan untuk yang kanan size-nya di 7 kali 13 kali 3,5. Dan untuk jumlah ball bearing pada rail ini berdasarkan spesifikasinya di 7+1. Pada bagian line roller ada 2, support spool ada 2, pinion gear 1, kiri dan kanan drive gear 2, 7+1-nya ada pada bagian sini. One way system. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet pada rail ini ya. Nah, nih di bagian washer. Kemudian pada bagian ball bearing seluruhnya itu masih bereaksi keras terhadap magnet. Main shaft, washer untuk one way. Kemudian di sini ini bahan stainless steel nih. Ini stainless steel, dia bereaksi tapi lemah, stainless steel 304 biasanya. Kemudian skrup aman semua sih. Skrup aman. Ini aman. Washer pada bagian rotor. Lalu untuk spoolnya ini nggak sampai sih per dalamnya. Tapi per dalamnya ini kayaknya bereaksi keras terhadap magnet, mamen. As knobnya ini juga bereaksi keras terhadap magnet nih. Terbilang cukup banyak nih, washer sini juga bereaksi keras. Terbilang cukup banyak ya untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet untuk rail ini. Dan jika kita melihat untuk rail ini, untuk salt waternya itu belum terbilang salt water ya. Tapi memang dari Captain sih pada bagian boxnya pun mereka belum menerakan bahwa untuk rail ini itu salt water, mamen. Tetapi walaupun begitu, kalau kalian mau ajak rail ini bermain di kelas salt water ya nggak apa-apa, bisa aja. Yang pasti pada saat pertama kali kalian lakukan pembelian, segera lakukan pembongkaran biar awet ya. Lakukan pembongkaran, kemudian lakukan grease proteksi yang baik pada bagian spare partnya ini, mamen. Nah, dengan melakukan grease proteksi yang baik, untuk railnya itu kalau cuma sekedar mancing kering itu pulang tinggal kalian lap-lap aja, saya yakin akan aman sekali sih, nggak masalah. Tapi kalau udah terkena cipratan, wajib kalian lakukan maintenance, terutama di bagian ball bearingnya. Karena untuk ball bearingnya pada rail ini dia belum menggunakan stainless steel ball bearing. Jadi untuk ball bearingnya ini masih menggunakan standar bearing. Dan kemudian juga untuk tingkat keawetan sebuah produk itu tergantung dari cara pakai kita, mamen. Jika cara pakai kita benar, saya yakin untuk produk-produk pasti awet sih. Walaupun untuk partnya ini belum mendukung untuk kelas salt water. Tapi kalau pakainya benar, perawatannya benar, saya yakin pasti akan aman dan awet sekali. Dan untuk reel ini kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain casting, kemudian untuk bermain kolaman. Kolaman sih kayaknya di segala lini udah masuk sih. Kemudian untuk bermain dasaran, bottom, kemudian mungkin bermain like jigging bisa juga kalau mau. Kemudian untuk PE kalian bisa isi PE di size 3000 ya. PE itu di size 1, 1,5, 2, tinggal kalian sesuaikan aja lah dengan kebutuhan kalian. Untuk joran di 715, 817, 1020, 1030 masih oke. Kemudian untuk support fresh water, cuman kalau mau diajak ke salt water seperti tadi yang saya bilang, untuk tipsnya bisa juga. Dan kemudian untuk harga Captain Valterra ini dibanderol di range harga di sekitar 300-an ribu. Dan buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk memiliki reel Captain Valterra ini, kalian tinggal cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.